Shalom anak sekolah minggu. Kami ada menjadi berkat. Oke. Kita bersyukur untuk pagi hari ini karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan sekolah minggu kita. Karena itu adik-adik semuanya, baik yang di rumah, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan Yesus kita. Kita mau nyatakan oleh karena kemurahan-Mu. Kita percaya adik-adik semuanya, kita ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus kepada kita. Kita percaya adik-adik, kita bisa melakukan segala kegiatan kita, itu semua karena kemurahan Tuhan Yesus kepada kita. Karena itu kita layak, Dia layak kita sembah, Dia layak kita puji. Mari adik-adik semuanya, melalui pujian kita ini, kita sembah Yesus kita. Kita katakan, oleh karena kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi kita katakan, oleh karena kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagi. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagi kami, Kau ajaib bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh lagi berkumpul di tempat ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih setia Tuhan selalu menemani kehidupan kami. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan berkati ibadah kami ini Bapa. Berkati juga anak-anak kami yang ada di rumah Bapa. Mari Tuhan yang memberikan sukacita, Tuhan yang memberikan Bapa kesehatan buat anak-anak kami Bapa. Mari Bapa, pakai telinga mereka agar mereka tetap selalu dengar-dengaran. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau mulai ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Iya, luar biasa. Tuhan Yesus memang sungguh luar biasa. Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia sungguh baik bagi kita. Mari kita tetap angkatkan pujian kita. Kita katakan, kasih Yesus manis dan indah.
kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih dalam, lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus atas bawah goyang-goyang, atas bawah goyang-goyang, atas bawah goyang-goyang, goyang ke kanan, goyang ke kiri, berputar goyang-goyang, lompat atas bawah, lompat-lompat, atas bawah, lompat-lompat, lompat ke kanan, lompat ke kiri, berputar, lompat-lompat. Oke. Ya, terima kasih buat adik-adik semuanya. Dan sekarang mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk firman Tuhan. Kita menyatakan bagi Tuhan bahwa firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita. Kita menyatakan bagi Tuhan bahwa firman Tuhan adalah napas kehidupan kita. Karena tanpa firman adik-adik, kita tidak akan ada. Karena tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa berkumpul di tempat ini. Karena firman Tuhan kita ada. Mari kita katakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut bila Kau besertaku, bersamamu selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Kita katakan lebih lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Adik-adik di rumah, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang Tuhan Yesus
selalu berikan kepada kami semua, khususnya anak-anak KAKR GBKP Batu Aji. Kami juga mengucap syukur jika pada hari Minggu pagi ini kami sudah duduk di depan HP kami, sudah duduk di depan laptop kami, karena kami sedang mengikuti ibadah Minggu KAKR. Kami tadi sudah angkat puji-pujian kami dan penyembahan kami. Tuhan kiranya yang memberkati pujian dan penyembahan kami, dan kami berdoa kiranya Tuhan berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Dan sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan, walaupun singkat. Kami rindu supaya firman-Mu bisa menjadi pelita bagi kaki kami. Tuhan Yesus juga tolong berkati Pak Guru kami yang menyampaikan firman, agar Engkau urapi, Engkau layakkan, supaya semua yang diperkatakan Pak Guru kami semuanya berasal dari Engkau saja. Terpuji termulia nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, kalau sudah amin matanya bisa dibuka ya adik-adik ya. Pak Guru mau sapa dulu ya. Salam adik-adik KKR. Kami ada menjadi berkat. Pak Guru harap belum lupa ya yel-yel salam kita. Setiap kali Pak Guru dan Bu Guru dulu waktu masih ibadah di gereja, salam anak-anak KKR. Kita ada, kami ada menjadi berkat. Anak-anak Tuhan dimanapun berada harus selalu menjadi berkat. Oke, Pak Guru percaya Alkitabnya sudah ada di depan ya, sudah dipegang. Sekarang kita mau buka kitab Markus. Kitab Markus 14 ayat 43 sampai 50. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Ini cerita yang masih sambungan minggu lalu. Oke, sudah dapat semuanya? Pak Guru baca ya, sambil kalian juga baca di dalam hati, atau kalau di rumah bisa juga baca keras-keras bersama-sama dengan Pak Guru. Oke, Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sekali lagi Pak Guru sapa. Shalom anak-anak KKR. Kami ada menjadi berkat. Cerita hari Minggu ini, cerita di Minggu pagi ini itu berjudul Yesus ditangkap. Itu judul bacaan kita dan juga tema kita. Apa tema kita hari ini? Yesus ditangkap. Ini ceritanya masih kelanjutan dari cerita minggu lalu. Siapa adik-adik yang masih ingat apa tema minggu lalu? Masih ada yang ingat gak?
Jangan-jangan gak ingat lagi. Kalau minggu lalu temanya Yesus berdoa. Tema minggu lalu Yesus berdoa, itu ceritanya diambil dari perikop tentang Yesus berdoa di Getsemani. Pada minggu lalu itu Yesus pada malam harinya berdoa di Taman Getsemani, ditemani oleh murid-muridnya. Dan Yesus berdoa sampai pagi. Kita berdoa kadang-kadang cepat-cepat ya. Tuhan Yesus yang gitu. Tapi Tuhan Yesus pada waktu itu berdoa sampai pagi. Banyak yang mau dia ceritakan kepada Bapaknya. Dan pada waktu itu murid-muridnya sudah sampai tertidur gitu ya. Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya tertidur. Siapa kita di sini yang kalau berdoa malam saking ngantuknya tertidur, aminnya sampai besok pagi? Ada enggak? Kadang-kadang ada. Kalau kakak-kakak remaja mungkin sama abang-abang ada ya, yang sudah berdoa sendiri. Doanya jam 10, aminnya besok pagi karena sudah terlalu ngantuk. Makanya kalau berdoa jangan pas lagi ngantuk-ngantuknya ya. Nah, ini cerita minggu lalu. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sampai subuh dan kemudian sampai murid-muridnya terangantuk-ngantuk. Dan setelah Yesus berdoa, seperti cerita kita di minggu hari ini, datang prajurit-prajurit yang hendak menangkap Yesus. Dari mana orang-orang itu tahu tandanya Yesus mau ditangkap? Yang mana yang mau ditangkap? Dalam cerita itu, seorang murid yang bernama Yudas Iskariot berkata kepada prajurit-prajurit, nanti kalau sudah sampai di Taman Getsemani, yang mana yang aku cium pipinya, itulah yang engkau tangkap. Begitu Yudas Iskariot berkata kepada prajurit-prajurit. Ternyata Yudas Iskariot ini ikut gak berdoa pada waktu itu ya. Pak Guru juga gak tahu. Tetapi ketika prajurit-prajurit itu sampai di Taman Getsemani, di mana Yesus dan murid-muridnya berdoa, langsung Yudas Iskariot bangkit dan kemudian mendekati Yesus dan mencium pipi Yesus. Tadi kan dia bilang sebelumnya sama prajurit-prajurit, yang kucium nanti pipinya, itu yang kalian tangkap ya. Nah, begitu prajurit datang, Yudas Iskariot mencium pipi Yesus dan para prajurit langsung menangkap Yesus atas perintah imam-imam dan kepala apa katanya itu tadi ya? Imam-imam dan kepala rumah ibadah. Dan kemudian Yesus ditangkap. Sebentar. Dan kemudian Yesus ditangkap dan kemudian murid-muridnya yang tadi yang sudah sedang ngantuk-ngantuk pada kaget semua. Dan bahkan salah satu muridnya menghunuskan pedangnya dan kemudian menghunuskan pedangnya di salah satu telinga para prajurit, imam besar katanya, sehingga telinga itu tercopot. Dan kemudian kalau dicerita di bagian Injil yang lain dikatakan Yesus menempel kembali telinga tersebut. Tapi kalau di sini nggak diceritain ya. Kalau kalian rajin membaca Alkitab di Injil lain, di situ dikatakan Yesus menempel kembali. Mudah-mudahan Pak Guru nggak salah ya. Dan kemudian setelah itu Yesus marah kepada mereka. Yesus katakan, kamu pikir aku ini penjahat ya? Kok kamu datang mau menangkap aku memakai prajurit yang lengkap? Kamu pikir aku bandit? Kata Tuhan Yesus. Padahal setiap hari aku di gereja, setiap hari aku di bait Allah mengajar. Kenapa di situ tidak kamu tangkap? Mereka mana tahu ya, ketika Yesus bertanya seperti itu, mereka nggak tahu. Karena mereka menangkap Yesus atas perintah imam-imam besar dan kepala rumah ibadah. Mereka hanya disuruh aja. Dan kemudian apa yang terjadi? Yesus setelah marah sebentar itu tadi, dia menyerahkan dirinya. Kalau kamu mau tangkap aku, silahkan tangkap, kata Yesus. Yesus tidak melawan ketika ditangkap oleh para prajurit, sehingga akhirnya Yesus diborgol, ditangkap. Dan apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Murid-muridnya sebagian, di ayat 50 dikatakan tadi, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kasihan Yesus ya, murid-muridnya yang selalu bersama-sama dengan dia ketika ditangkap lari dan meninggalkan dia. Nah, itu ceritanya tentang bacaan kita tadi. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, kalau kalian misalnya ada sahabat kalian,
Oh, ini sahabat. Pokoknya kalian CS. Oh, kalau kakak-kakak yang remaja bilang BFF. Pokoknya kalian kompak. Oh, kalian ada sahabat, kompak sekali. Mau pokoknya kalau bajunya maunya sama gitu. Bukan adik kakak tapi sahabat. Terus hobinya sama, kemana-mana bersama-sama gitu ya. Dan kemudian sahabat kalian ini tiba-tiba suatu hari mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, atau dibully sama kawan di kelas. Kalian bagaimana? Kalian bagaimana? Apakah kalian membela sahabat kalian? Apakah kalian atau malah kalian meninggalkan sahabat kalian? Seharusnya gimana sih kita sebagai seorang sahabat? Gimana yo? Seharusnya kita sebagai seorang sahabat, ketika ada kawan kita dibully, ketika ada sahabat kita diganggu, atau mungkin ada sahabat kita yang pada waktu ujian lupa bawa pulpen, mungkin jatuh, kita apa? Biarin aja, udah tahu ujian ngapain sih nggak dibawa, kenapa sih nggak bawa pulpen, seperti itu? Enggak ya, sebagai seorang sahabat kalian harus menolongnya. Kalau pulpen kalian 2, kasih 1. Itu namanya sahabat. Bahkan yang nggak sahabat juga kita harus menolong. Kalau misalnya di dalam kesusahan, kita menolong. Kalau misalnya dia dibully, kita membela. Seperti itu seorang sahabat gitu. Nah, kalau murid-murid Yesus pada waktu itu, ketika Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Ayat 50 dikatakan, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kok gitu ya, sikap yang enggak baik. Tapi mungkin pada waktu itu murid-murid sedang ketakutan sekali gitu ya. Dan kemudian apa yang terjadi kepada Yesus? Yesus ketika ditangkap, ketika mau diborgol, ketika mau ditangkap oleh prajurit itu, dia tidak melawan. Bagus nggak sih kayak gitu kalau ada orang yang mau ganggu kita, terus kita nggak melawan? Gimana ya Pak Guru mau bilang, kalau misalnya kita nggak melawan, bonyok pula nanti kita kan. Kita harus melawan apa enggak? Kalau kita benar, kita harus melawan ya. Kita harus melawan ya. Kalau kita benar, kita mempertahankan gitu ya. Tetapi adik-adik juga harus tahu bahwa berantem juga nggak baik gitu. Tapi kalau kita lihat baca di perikop kita hari ini, pada waktu itu ketika Yesus ditangkap, Yesus tidak melawan. Kenapa ya Yesus tidak melawan? Karena begitulah yang tertulis di kitab-kitab para nabi, bahwa Yesus harus ditangkap dan selanjutnya disalib di kayu salib dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, selanjutnya di antara 12 murid tadi ada satu murid yang berkhianat. Siapa namanya? Ingat nggak namanya tadi di bacaan kita? Ada satu murid yang mencium pipi Yesus tadi, siapa namanya? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu adalah sahabat Yesus atau murid Yesus yang berkhianat. Kita sebagai teman, kalau kalian punya teman, nggak boleh berkhianat seperti Yudas Iskariot. Tahu nggak kalian berkhianat? Berkhianat itu misalnya gini, suatu hari kawan kalian misalnya sedang perlu ditemani, mungkin sakit perut, perlu ditemani di sekolah, atau mungkin dia sedang dihukum sama guru-gurunya, sama guru kalian, karena bisa jadi dia karena nggak mengerjakan PR atau ribut gitu suatu, itu sahabat kalian gitu ya, dan kemudian dia dihukum oleh guru kalian, dan kemudian ada kawan-kawan kalian yang lain, mampus dihukum guru. Ada orang teman kalian yang ngejek, kemudian ada juga teman kalian bilang, itulah kau, makanya jangan kau ribut, kapok kau kan, dihukum guru kau kan gitu. Kawan-kawan kalian mengejek teman kalian yang sedang dihukum itu. Kalian sebagai sahabat gimana? Apakah ikut mengejek? Kalau kalian ikut mengejek, artinya kalian berkhianat
Kalau kalian ikut mengejek karena kawan kita tadi mungkin sedang kesusahan, atau mungkin dia semalamnya nggak mengerjakan PR karena ngantuk kali ya, tapi nggak boleh nggak mengerjakan PR ya. Nah kalau seperti itu, kalau kawan-kawan kalian membuli sahabat kalian, kalian nggak boleh ikut membuli juga. Kalau kalian membuli itu artinya berkhianat. Sama seperti Yudas yang sudah bersama Tuhan Yesus pada waktu itu dalam pelayanan, tetapi akhirnya dia menjual Tuhan Yesus dan menyerahkan Tuhan Yesus kepada prajurit-prajuritnya. Nah, begitulah adik-adik, cerita hari ini kita mengenal ada 3 karakter. Satu, Yudas yang berkhianat, Yudas yang menyerahkan Yesus. Kemudian yang kedua ada murid-murid Yesus yang ada sahabatnya, murid-murid Yesus yang ketika Yesus ditangkap tapi malah lari. Dan kemudian ada karakter Yesus Kristus yang walaupun disakiti tetapi dia tidak melawan. Karakter Tuhan Yesus yang paling hebat. Walau disakiti tapi tidak melawan. Tapi gimana ya kalau kita disakiti kemudian kita, kalau misalnya di sekolah kita disakiti, apa kita melawan nggak ya? Pak guru juga nggak tahu. Tetapi selagi kalian benar di hadapan Tuhan, selagi kalian salah, Tuhan pasti akan menjaga kalian. Itu dia adik-adik firman kita pada hari ini, pada minggu pagi ini, pada ibadah hari ini, bercerita tentang kisah tentang Yesus ditangkap. Dan kita tadi sudah melihat 3 karakter Yudas yang berkhianat, kemudian karakter murid-murid Yesus yang lain yang lari meninggalkan Yesus ketika Yesus kesusahan, dan satu lagi karakter Yesus yang tidak melawan walaupun disakiti. Kalian mau pilih yang mana? Kalian sendiri yang memutuskan ya. Oke adik-adik, sebelum kita akhiri firman kita mau berdoa dulu. Kita tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini yang mengajari, yang sudah memperkenalkan kami. Ada 3 karakter ketika di dalam kisah Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Kami mau Tuhan seperti Yesus tentunya, ketika kami dengan penuh lemah lembut mau mengasihi musuh kami, ketika kami dengan penuh lemah lembut mau mengampuni musuh-musuh kami, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami selalu. Terpuji termulia namamu, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik yang terkasih, bagaimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa ya? Ya, karena firman Tuhan selalu hidup dalam kehidupan kita. Nah, sekarang adik-adik, mari kita kumpulkan persembahan kita, kita angkat pujian kita katakan kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Sekarang adik-adik terkasih, kita mau masuk doa syafaat kita. Kita angkatkan pujian kita, awan kemuliaan-Mu. Mari semua adik-adik yang di rumah ambil sikap berdoa,
lipat kakinya, lipat tangannya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau berdoa semua, segala keluh kesah kita mau katakan kepada Tuhan. Kita mau meminta kepada Tuhan pimpinannya, supaya kita tetap diberkati, tetap diajari oleh Roh Kudus Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, oh ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena kasih-Mu kami percaya kami mampu melakukan ibadah kami. Karena kasih Tuhan kami mampu melewati hari-hari kami. Dan karena kasih Tuhan kami mampu bersuka cita dan mengucap syukur kepadamu. Bapa kami percaya bukan karena hebat kami, bukan karena kuat gagah kami Bapa, kami berada di tempat ini. Allah Bapa kami yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa terkhususnya buat anak-anak kami yang sekarang melakukan sekolah di rumah. Ada sebagian yang sekolah ke rumah sekolahnya Bapa. Banyak hal yang kami dapatkan, yang kami pergumulkan di dalam sekolah anak-anak kami Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus yang memberikan kami kesabaran, Tuhan Yesus yang memberikan kami semangat supaya kami mampu Bapa melakukan sekolah kami dengan baik, terkhususnya anak-anak kami ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Bapa, ajarilah mereka Bapa, terus ingatkan mereka Bapa kalau sekolah mereka sangat penting bagi mereka Tuhan. Dan biarlah Bapa, walaupun sekolah mereka daring dari rumah, tetapi mereka tetap punya semangat Bapa di dalam sekolah mereka. Mari Tuhan berkati anak-anak kami. Begitu juga dengan orang tua kami Bapa yang mengikuti mereka dalam baik dalam ibadahnya, baik dalam sekolahnya daring di rumah. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menuntun, Tuhan Yesus yang mengajari dan memberikan kesabaran kepada orang tua kami. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini juga kami berdoa kepada Pak Guru kami, Pak Guru Endro, di mana Tuhan dia telah memberitakan firman-Mu. Biarlah Bapa melalui Pak Guru kami ini banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan melalui Pak Guru kami ini banyak orang yang mengenal Yesus, terutama anak-anak kami yang mendengarkan firman Tuhan tadi Bapa. Biarlah mereka Bapa juga melakukan firman-Mu Tuhan. Berkati Pak Guru kami Bapa, baik dalam usahanya, baik dalam rumah tangganya, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Bapa dengan kami guru-guru sekolah minggu semuanya. Berkati kami Tuhan, ajari kami Bapa supaya tetap kami bisa merendahkan hati kami, supaya kami tetap bisa melayani Engkau dengan rendah hati Bapa. Karena kami percaya Bapa, kami adalah pilihan Bapa untuk bisa melayani anak KKR kami di Batu Aji ini. Mari Tuhan senantiasa Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu supaya kami mempunyai semangat
semangat yang terus menyala-nyala melayani Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Banyak yang mau kami ucapkan Bapa, tetapi kami percaya Tuhan terlebih dahulu Engkau akan memberkati kami. Hapuskan segala dosa-dosa kami Tuhan, layakkan kami menerima berkat-Mu Bapa. Inilah sembah kami Tuhan, ini doa kami naikkan hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, yaitu Yesus Kristus namanya. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.